untuk kanker ininya, kenapa kita bisa kena kanker ya. Kita akan bahas juga hari ini dan semoga kalian semua terbantu. Karena hari ini speaker kita adalah speaker kita memang ahlinya kalau ngomong-ngomong yang tentang kanker, zat-zat kalau misalkan di makanan zat karsinogenik, ada ahli patologi juga dan lain-lain, jadi cocok ya untuk teman-teman. Dan kebetulan dokter ini adalah seorang ibu yang hobi masak juga kayaknya, jadi kalian juga nanti kalau mau tanya-tanya, kalian juga bisa tanya makanan apa yang bagus, makanan apa yang harus dihindari, apa sebaiknya yang harus dikonsumsi dan lain-lain, itu juga boleh ya teman-teman ya. Tapi di akhir acara nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Oke, langsung aja. Sudah hadir hari ini teman-teman, ada Dokter Susilo Rini yang akan memimpin acara Zoom kita hari ini. Selamat sore Dokter Susi. Selamat sore semuanya. Apa kabar dokter? Semangat nih. Oh, baik nih, ini baru saya ingin sharing ya nanti ya tentang kanker serviks. Ini saya juga baru nunggu ada satu pasien kanker ovarium ini. Oke. Kalau kali ini kan kita udah masuk bulan Desember dok. Ini kayaknya kalau yang nanya dikit harap dimaklumi nih, kayaknya vibe-nya mereka udah liburan nih kayaknya nih, libur akhir tahun. Iya. Gitu. Oke dokter, silakan dimulai kalau gitu dokter, monggo. Ya, terima kasih. Saya izin share dulu. Ini kebetulan karena di sini hujan, jadi sinyalnya agak terganggu, maka saya tidak membuka video ya. Ya, jadi materi saat ini tuh sebenarnya masalah wanita sekali memang ya. Jadi bisa dikatakan hampir semua wanita pasti mengalami ya. Tapi keputihan itu ada yang normal, ada yang tidak begitu. Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Ya, mengapa sih topik ini penting ya? Karena salah satunya keputihan atau adanya vaginal discharge, nama ilmiahnya gitu ya, itu adalah satu keluhan yang tersering ya pada wanita usia reproduktif. Jadi kalau kita sudah melakukan coitus terutama, itu akan sering mengalami ya. Dan 50% perempuan tuh pasti mengalami keputihan, bukan pasti sih ya, kemungkinan besar akan mengalami keputihan abnormal setidaknya sekali dalam seumur hidup ya. Nah, dokter, sorry dok, mohon maaf dok, slide-nya nyangkut dok. Seperti belum biasa. Belum ini ya, sebentar. Masih di slide pertama dok. Kita escape dulu. Ya, ini kayaknya dari kemarin deh. Udah berubah? Belum. Udah. Yang pendahuluan benar ya? Ya, oke. Sudah dok, aman. Ya, nah lalu apa hubungannya dengan kanker serviks? Nanti kita pelajari bersama-sama ya. Keputihan ini merupakan salah satu tanda dari kanker serviks juga, akan tetapi tentunya keputihannya ada kekhasannya gitu ya. Jadi tidak sama ya antara yang normal dengan yang tidak normal. Nah, kanker serviks ini memang benar tadi kata Pak Angga, dia merupakan penyebab kanker nomor 2 ya pada perempuan di Indonesia, dan biasanya dikaitkan dengan infeksi persisten dari virus HPV ya. Akan tetapi sebetulnya dalam sudut pandang penyakit dari sudut pandang metagenomik dan mikrobiomik ya, penyebabnya itu nggak cuma virus sebetulnya ya, jadi ada juga perubahan ekosistem terutama pada bakteri justru ya. Nah, jadi sekarang ini paradigmanya bergeser ya. Kalau dulu kita beranggapan ini berhubungan dengan virus HPV, lalu kita disuruh vaksin gitu ya, vaksin HPV. Nah, ternyata ini tidak hanya disebabkan karena infeksi virus HPV, akan tetapi lebih dipengaruhi oleh gangguan ekosistem mikrobiom pada vagina. Mikrobiom itu sekumpulan mikrobiota, bukan hanya virus ya, tapi juga bakteri, ada jamur juga ya, candida, kemudian juga archaea, dan bukan sekedar infeksi tunggal karena virus HPV ya. Nah, secara epidemiologi di dunia kanker serviks ini termasuk 3,1%
dari seluruh kanker di dunia, ya. Dibandingkan tentunya seluruh kanker ya. Jadi ada yang nomor 1 di sini adalah kanker payudara kalau pada perempuan ya, lalu kanker paru-paru ya. Kemudian di sini ada kalau pada laki-laki kanker prostat, ini juga 7,3. Nah, cervix uteri itu 3,1%. Nah, selain itu kematiannya ini juga menyumbang 3,4% kematian karena kanker ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia ini juga nomor 2 tadi itu lebih rendah daripada breast cancer, di mana breast cancer itu sekitar 16,6% ya. Kalau kanker rahim itu di Indonesia 9,2% ya. Ini data tahun 2020 ya. Nah, lalu kematiannya di Indonesia nomor 3 ya. Jadi penyebab pertama kematian karena kanker itu adalah kanker paru-paru, lalu kanker payudara, lalu kanker cervix uteri ya. Nah, tadi keputihan itu normal atau tidak normal, bedanya apa? Keputihan yang normal itu dia bening ya, kadang-kala kalau nggak bening ya putih susu, tidak berbau, kadang-kala baunya agak asem-asem gitu ya, karena sebetulnya pH normal dari vagina seorang perempuan itu adalah asam, yaitu sekitar 3,8 sampai 4,5. Di sini tidak ada gatal ya, tidak ada nyeri. Dan kenapa sih kok harus asam ya? Karena di sini asam ini mempunyai fungsi protektif ya, dan asam ini juga dibentuk oleh hormon kita ya, dibentuk oleh hormon estrogen, sel epitel, dan juga bakteri yang ada di situ, yaitu lactobacillus yang dominan ya, ada berbagai macam lactobacillus di situ. Jadi sebetulnya asam itu adalah pH asam itu adalah pH yang sangat dibutuhkan di sini ya. Maka ini penting sekali kita ketahui supaya nanti kalau kita beli alat pembersih atau apa misalnya vaginal dose itu kita harus perhatikan sekali pH ya. Nah, keputihan yang abnormal bagaimana? Keputihan yang abnormal itu ciri-cirinya ya bau pertama ya. Baunya itu bagaimana? Amis ya. Kadang-kala baunya itu sangat menyengat, seperti ikan ya, atau ada yang busuk juga ada ya. Kemudian gatal, ada rasa panas, ada rasa nyeri, warnanya itu bisa kuning ya, kadang-kala kehijauan atau keabu-abuan. Kalau ada perdarahan juga jadinya warnanya kecoklatan gitu ya. Nah, pH-nya di sini lebih dari 4,5. Pada infeksi karena bakterial vaginosis, karena bakteri ya, itu pH-nya asam ya, kurang dari 4,5. Sebentar, salah. Kalau pada bakteri vaginosis itu lebih dari 4,5, sedangkan pada candidiasis berat itu dia kurang dari 4,5 ya. Nah, keputihan patologis itu ada berbagai macam ya. Contohnya di sini karena jamur candida ya. Biasanya di sini warnanya putih pekat ya, seperti keju. Keju apa ya kalau seperti ini ya? Keju keju feta, tahu nggak keju feta? Jadi keju yang dia lembek ya. Nah, lalu gatal hebat, kemudian sediaan KUH-nya pada pemeriksaan KUH dijumpai adanya pseudohifa ya dari Candida. Nah, di sini terjadi karena peningkatan Candida yang akhirnya membentuk semacam biofilm ya, sehingga dia melekat gitu ya. Dan Candida ini dia memproduksi protein yang namanya Candida lysin yang akan merusak epitel. Di sini terjadi perubahan pH mungkin akibat hubungan seksual ya, dengan karena adanya semen ya, lalu bisa juga karena penggunaan antibiotik, diabetes mellitus, dan karena hormonal ya. Jadi kalau pada orang diabetes ya resiko untuk terjadi Candida itu lebih tinggi. Lalu memang sebaiknya higienis sanitasi sesudah kita melakukan koitus itu penting sekali ya. Makanya kalau sudah melakukan koitus sebaiknya kita cuci ya. Dan kalau mau mengulang juga dicuci dulu ya.
Nah, Candidiasis vulvovagina itu dia bisa rekuren. Salah satunya adalah karena kemampuan dari Candida ini membentuk biofilm, jadi lapisan yang dia seperti lembaran yang melekat erat gitu ya pada sel. Nah, lalu yang kedua, karena bakteri yang nama vaginosis bakterial. Nah, ini biasanya keputihannya tuh encer ya, cenderung sama, homogen, dan warnanya keabu-abuan. Baunya itu khas ya, seperti bau dari ikan ya, amis ya. Nah, tesnya salah satunya adalah dengan whiff test. Lalu ditemukannya adanya sel yang dia diliputi oleh bakteri gitu ya, namanya Klusel. Nah, di sini ada beberapa bakteri sebetulnya penyebabnya ya, namanya Garnerella vaginalis dan Atopobium seneatia. Nah, perlu diingat di sini adanya infeksi bakteri vaginosis itu akan meningkatkan risiko untuk terjadinya perubahan pada epitel yang bersifat prekancer yang namanya cervical intraneoplasia ya, dan di situ bisa meningkatkan risiko kanker serviks kalau tidak diobati ya. Nah, lalu yang ketiga, karena adanya parasit yang disebut trichomoniasis ya, di sini keputihannya itu hijau kekuningan ya, lalu berbusa, baunya menyengat ya, kemudian bisa juga diikuti oleh nyeri saat berkemih dan warna kemerahan ya pada kulit di sekitar ya. Nah, sebetulnya kunci menjaga kesehatan reproduksi itu pada apa sih ya? Salah satunya adalah dengan menjaga keseimbangan yang namanya mikrobiom vagina tadi. Ya, mikrobiom itu ya satu set bakteri, virus dan lain-lain, karena sebetulnya ekosistem vagina itu juga ada virus, ada candida tadi. Nah, komponen utama yang harus ada yaitu adalah ya, lalu beberapa bacillus yang lain ya, dimana kalau Lactobacillus crispatus jensen ini yang bakteri baik ya. Nah, lalu yang lainnya ini bakteri yang bisa bersifat kalau dia berlebihan tentunya akan menyebabkan penyakit. Ya, termasuk Gardnerella itu sebetulnya juga bagian dari mikrobiom kita gitu ya. Jadi bukan dari luar sebetulnya. Nah, kenapa sih harus ada mikrobiom? Karena mikrobiom itu dibutuhkan untuk menjaga pH tadi ya, terutama adalah dominasi Lactobacillus yang dia akan menghasilkan laktik asid ya, karena laktik asid ini akhirnya pH itu terjaga asam. Itulah mengapa kan ada produk-produk yang dijual ya untuk mencuci vulva, area kelamin perempuan itu menggunakan laktik asid ya. Nah, lalu mikrobiom ini juga dibutuhkan dalam produksi antibakteri ya. Kita tuh bisa memproduksi antibakteri sebetulnya ya, di mana di sini namanya bakteriosin ya. Bakteriosin ini berfungsi untuk apa? Untuk membunuh bakteri-bakteri yang berlebihan yang bersifat jahat ya. Nah, lalu mikrobiom ini juga berfungsi untuk mengatur imunitas lokal ya, menjaga inflamasi tetap rendah, karena sebenarnya inflamasi itu kan memang dibutuhkan walaupun inflamasi ini bersifat semacam hanya terbatas secara lokal untuk mengantisipasi kalau terjadi masuknya terutama ekosistem dari, kalau kita melakukan koitus kan otomatis kita terkena ekosistem dari suami kita gitu ya. Dan keberadaan mereka ini dan semua yang diproduksinya, metabolit yang diproduksinya ya, termasuk pH asam tadi, itu yang akan menghalangi melekatnya virus ya, karena virus itu menginfeksi itu pertama harus melekat dulu lalu masuk ya, melekat pada reseptor ya. Kalau dia tidak dihalangi maka dia mudah melekat gitu ya. Nah, kalau terjadi ketidakseimbangan dalam mikrobiom ini namanya dysbiosis ya, bisa terjadi infeksi HPV tadi. Nah, faktor pencetusnya apa? Penggunaan antibiotik yang berulang, stres ya. Stres pun bisa ya. Stres itu akan mengubah kemampuan sistem imun kita, mengubah
sumbu gut brain vagina ya, jadi produk-produk yang dari metabolit dari usus dan juga produk-produk yang mempengaruhi sumbu otak ke vagina itu akan berubah ya, dan ini akan mempengaruhi hormon. Padahal epitel vagina itu salah satunya sistem pertahanannya itu dipengaruhi hormon terutama estrogen ya. Nah, lalu juga pada orang-orang yang melakukan perilaku seksual yang berisiko ya, contohnya gonta-ganti pasangan ya, atau gonta-ganti pasangan itu tidak selalu dengan ini ya, wanita tunasusila ya, jadi kadang-kadang sama sesama lelaki suaminya nggak setia gitu ya, atau juga punya istri banyak, itu juga salah satunya ya. Jadi punya istri banyak pun itu juga termasuk gonta-ganti pasangan sebetulnya, walaupun halal ya, tapi punya risiko yang lebih tinggi tentunya. Nah, lalu terlalu higien juga nggak baik ya. Jadi kalau misalnya kita karena takut terus setiap hari mencuci vagina kita dengan vaginal dosel ya. Vaginal dosel itu mencucinya sampai memasukkan ke dalam lubang vagina. Jadi bukan hanya di permukaan ya, ini mencucinya langsung dimasukkan cairan pembersihnya ke dalam vagina. Nah, ini juga berisiko ya. Lalu orang-orang yang menderita diabetes mellitus ya, kenapa? Karena hiperglikemia atau kadar gula yang tinggi pada darah itu bisa meningkatkan pertumbuhan kandida. Lalu penggunaan kontrasepsi ya, seperti misalnya IUD yang ada benangnya ya, kemudian kontrasepsi yang mengandung hormon yang akan mempengaruhi keseimbangan estrogen dan progesteron tentunya juga akan mempengaruhi. Nah, faktor risiko kanker serviks itu baik medis maupun psikososial. Di sini ada faktor biologis di mana terjadi masuknya HPV ke dalam epitel, ya, menginfeksi epitel, dan dia persisten di situ karena sistem imun lemah ya pada orang. Tetapi tidak semua HPV di sini ya, jadi ada HPV high risk namanya, di mana nanti saya akan jelaskan tipe apa saja ya. Jadi HPV itu ada low risk dan high risk, dan ini tipe yang high risk. Nah, lalu tadi ada dysbiosis vagina, ada aktivitas seksual dini ya. Jadi pada orang-orang yang menikah dini, misalnya zaman dulu itu kan ada tuh pernikahan belum mens aja udah dinikahin ya. Jadi anaknya kadang-kala jumlahnya jadi banyak. Karena apa? Karena menikah dini ya. Jadi ada saudara saya itu umur 14 tahun sudah dinikahkan, itu belum menstruasi. Lalu anaknya 16 ya. Nah, jadi sebetulnya risiko yang meningkatkan risiko itu bukan melahirkannya, kan, tetapi aktivitas seksual dini tadi ya. Nah, lalu multi partner itu bisa perempuannya nggak setia atau suaminya yang nggak setia atau suaminya punya istri banyak tadi ya. Lalu merokok ataupun menjadi perokok pasif ya. Kemudian juga kalau ada penyakit menular seksual ya, misalnya seperti chlamydia ya, gimana dia akan memicu inflamasi kronik. Nah, lalu faktor hormonal tadi berkaitan dengan estrogen ya, baik itu terlalu tinggi atau terlalu rendah estrogen itu tentunya akan mempengaruhi ya. Jadi kalau terlalu rendah itu akibatnya glikogen pada sel epitel rendah, maka akhirnya lactobacillus turun ya. Jadi ini juga akan menimbulkan dysbiosis ya. Nah, pada kehamilan estrogen tinggi. Nah, pada orang hamil ini kecenderungannya dia punya resiko untuk mengalami kandidiasis ya. Nah, lalu pada orang dengan kontrasepsi hormonal, di mana kontrasepsi hormonal itu akan meningkatkan glikogen tinggi ya, jadi kandidanya mudah tumbuh. Nah, kemudian juga faktor genetik dan keluarga. Jadi hati-hati kalau kita ada riwayat ibu kena kanker ya, kena kanker serviks terutama. Ini di sini resikonya 2-3 kali lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak punya riwayat keluarga ya. Nah, lalu gangguan respon imun terhadap HPV ya. Jadi misalnya orang-orang yang memang dia hipersensitif atau dia justru
imunodefisiensi, jadi sistem imunnya tuh lemah ya. Nah, mengapa sih tadi usia muda pernikahan dini itu juga meningkatkan risiko ya, karena di sini secara anatomi dan histologi ya, pada zona transformasi ini kalau pada orang yang berusia kurang dari 20 tahun itu zona itu tuh masih menonjol keluar ya, terutama usia remaja lah ya, tadi yang usia kurang dari 19 lah ya. Di sini yang namanya squamous columnar junction itu menonjol keluar, padahal di situ lapisan selnya tuh tipis ya, dan tidak matang, imatur ya, sehingga rentan untuk mengalami iritasi. Ketika terjadi seksual dini, kalau mereka koitus dini, baik dinikahkan maupun karena seks bebas gitu ya, maka bisa terjadi yang namanya mikroabrasi, jadi mengikis gitu ya, kayak erosi, sehingga akhirnya apa, HPV ini mudah masuk ya. Nah, ini yang menjelaskan mengapa usia kurang dari 20 tahun itu kalau kita sudah melakukan koitus itu akan meningkatkan risiko kanker serviks sampai 5-6 kali lipat. Ya, makanya itulah kenapa usia kematangan untuk pernikahan itu kan kalau perempuan ya paling tidak 19 tahun ya. Karena salah satu alasannya adalah masalah kematangan dari epitel ya. Nah, ini gambaran epitel tadi yang dimana di sini area squamous columnar junction itu pertemuan antara lapisan epitel yang di luar ya dan di dalam ya, dimana di sini kan lebih tipis. Nah, karena lebih tipis ini akhirnya pada anak-anak yang dia masih menonjol, otomatis kalau terkena penis, terkena semen ya, cairan yang keluar dari penis itu, maka akan mudah mengalami iritasi ya di sini. Dan inilah area yang menjadi tempat yang disukai oleh virus tadi ya. Nah, ini contoh lapisannya nih. Jadi kalau yang squamous ini yang lapisan luarnya seperti ini, nah lapisan dalamnya tuh seperti ini, beda ya lapisan epitelnya. Nah, squamous columnar junction tuh seperti ini ya, di antara dari lapisan itu. Nah, jadi ada pergeseran paradigma di sini, di mana dulu kita memandang bahwa keputihan dan kanker serviks itu dipahami karena infeksi mikroorganisme tunggal ya, ada Candida, ada Gardnerella, Trichomonas, HPV, dan fokus terapinya adalah membunuh HPV, membunuh Candida, Gardnerella, Trichomonas. Dikasihnya apa? Antibakteri, antivirus, dan anti jamur ya, kadang-kadang juga dikasih anti parasit gitu ya. Nah, ini sekarang bergeser ke arah paradigma mikroekologi atau ekosistem yang menggabungkan antara germ teori dengan tiren teori, sehingga disebut sebagai germ tiren duality teori. Nah, jadi paradigma dengan melibatkan mikrobiom dan metagenom ini berkaitan tadi dengan gangguan ekosistem sebetulnya yang disebut dysbiosis. Sehingga fokus pencegahan dan pengobatannya tidak cukup membunuh penyebab ya, tapi harus memulihkan ekosistemnya ya. Jadi pendekatannya itu adalah pendekatan memulihkan ekosistem dengan berbagai macam cara gitu ya. Dimana di sini terutama adalah pemberian Lactobacillus crispatus namanya, karena Bacillus crispatus ini adalah bakteri yang tadi merupakan bakteri baik yang merupakan garis pertahanan utama terhadap infeksi dan kanker serviks. Nah, sedangkan HPV, Candida, Gardnerella itu adalah mikroba yang memang hidup di situ, tapi dia bisa berubah jahat ya, walaupun dia juga dibutuhkan ada di situ. Kalau nggak ada dia, tetap akhirnya tidak akan diproduksi antibodi terus-menerus ya, tidak akan diproduksi antibakteri terus-menerus ya, maka mereka tidak boleh kita musnahkan. Jadi pola pikirnya berubah sekarang, menyeimbangkan bukan memusnahkan gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya
keputihan dan kanker serviks itu adalah penyakit mikroekologi, ya, bukan karena satu kuman, ya. Nah, ini secara mudahnya dengan tabel kita bisa mengerti perbedaan antara paradigma lama dengan paradigma baru, ya. Jadi kalau paradigma lama namanya germ teori, itu fokusnya adalah penyebabnya mikroorganisme tunggal, sehingga kalau kita mengalami keputihan nanti dikultur, ya, dari sebuah vaginanya itu dikultur, lalu diperiksa juga HPV DNA-nya dengan PCR, ya. Ini ibarat PCR itu ibarat alat pancing, ya. Jadi kita mancing HPV nih, ya. Kalau bukan HPV ya nggak akan dibaca, ya, karena yang dipancing hanya HPV gitu, ya. Padahal di situ banyak virusnya, ya. Nah, dengan metode ini juga akhirnya yang kita obati itu adalah gejala, ya. Dan terapinya adalah antimikroba, ya. Padahal dengan sudut pandang metagenomik ternyata kan di situ penyebabnya nggak ada komunitas mikrobiota, dan diagnosisnya memerlukan teknik yang namanya next sequential generation, ya, jadi NGS namanya. Dan tidak cukup dengan hanya memetakan DNA atau RNA dari bakteri, ya, tetapi juga memeriksa metagenomiknya, ya, metabolomiknya, proteomiknya. Nah, di sini bukan hanya mengobati gejala, tapi juga mencegah komplikasi kronik dan risiko kronik supaya tidak terjadi kanker tadi, ya. Pengobatannya tetap bisa menggunakan antibiotik, mungkin tetap diperlukan, tapi antibiotik yang spesifik, ya. Tidak boleh kita memberi antibiotik yang membunuh semua tadi, ya. Dan di sini yang paling penting justru adalah modifikasi mikrobiom melalui makanan, ya. Jadi diperbaiki dari perut, ya. Kemudian juga pemberian probiotik, ya, mungkin, ya. Jadi mungkin dengan metode vaginal dose atau dengan metode mencuci vaginanya dengan itu, ya. Nah, sebetulnya vagina itu bukan organ yang lemah, ya, karena buktinya, ya, setiap kali koitus tentunya terpapar iritasi oleh semen, oleh penisnya suami, gitu kan, ya. Nah, dan tidak semua itu setelah koitus terus jadi keputihan, kan. Ternyata di sini mengapa kok tidak terjadi infeksi, itu karena rahim dan vagina itu punya sistem imun, ya, yang mencegah terjadinya infeksi yang sangat berlapis sistem imunnya, ya. Ada barier kimia di sini, ada contohnya imunoglobulin A yang dia mencegah adesi patogen, ya. Lalu juga ada antibodi imunoglobulin G yang bersifat transudatif yang memberi perlindungan sistemik, ya, pada mukosa vagina. Nah, lalu ada sel-sel imun yang menjaga di situ, ada sel tentara-tentara yang menjaga, ya. Di situ ada Langerhans sel, ada dendritic cell, ada natural killer, ya. Ada sel limfosit sitotoksik yang dia berfungsi membunuh sel epitel bila terinfeksi HPV. Masalahnya seperti natural killer tuh kalau kita stres itu gampang mati, ya. Lalu juga ada beberapa orang yang natural killernya nggak aktif karena belum diaktifkan pada saat lahir, karena pada saat lahir itu sebetulnya terjadi penutupan jalur sebetulnya, ya, dan harus dibuka, dimana jalur-jalur ini tuh tertutup karena adanya pengaruh dari hormon yang dikeluarkan oleh ibu, ya, dari plasenta ibu, ya. Nah, dulu dengan kacamata germ teori, adanya kelemahan sistem imun itu dianggap sebagai pengaruh dari kemampuan HPV saja. Jadi HPV itu dianggap virus yang sangat berbahaya yang mampu membuat sistem imun tuh kalah, gitu, ya. Padahal sebetulnya tidak begitu, ya, karena sistem imun kita tuh sebetulnya kalau baik-baik saja, normal-normal saja itu kuat, ya. Masalahnya kadangkala sistem imun tuh nggak kuatnya karena pembentukannya pada masa-masa justru
pada masa kita umur 0 sampai 2 tahun itu nggak sempurna. Termasuk tadi natural killer kita itu masih tidur gitu ya. Nah, di mana dulu diketahui HPV itu punya kemampuan menurunkan beberapa sinyal, termasuk sinyal produksi antivirus ya, yang namanya interferon ya. Sebenarnya tubuh kita tuh kan punya kemampuan produksi antivirus sebenarnya ya, seperti interferon itu. Tapi di sini terbukti nanti bahwa tidak ya sebetulnya, karena perubahan sistem imun tuh ternyata bisa jadi malah justru lebih dulu kalau kita bicara mana telur mana ayam yang duluan gitu ya, kemungkinan justru perubahan respon imun dulu baru terjadi infeksi gitu ya. Nah, ini contoh sistem imun yang sangat kompleks ya, di mana tubuh kita tuh bukan tubuh yang tidak punya kemampuan sebenarnya. Tubuh kita tuh punya kemampuan yang luar biasa, di mana mampu salah satunya memproduksi sinyal-sinyal yang diperlukan untuk membunuh sel yang terinfeksi yang disebut sebagai interferon. Ada berbagai macam interferon ya, gamma, interferon alfa ya, lalu juga antibiotik yang namanya AMP ini ya, dimana ini yang nanti menjaga supaya sel-sel kita itu tidak terinfeksi ya. Sayangnya tadi ada orang yang tidak bisa memproduksi sinyal ini dengan baik ya, dan tidak bisa memproduksi antimikrobial peptide ya, sehingga akhirnya terjadi infeksi. Dan produksi AMP termasuk interferon dan sinyal-sinyalnya dipengaruhi oleh vitamin ya, maka kita harus juga mempertimbangkan masalah vitamin, terutama vitamin A dan vitamin D ya. Kadang-kala wanita-wanita yang kena kanker terutama itu adalah wanita-wanita yang kekurangan vitamin juga ya gitu. Makanya ketika kita kok mengalami radang kok kronik ya, keputihan terus-menerus, coba ya konsumsi makanan yang tinggi vitamin A dan vitamin D. Nah, jadi tubuh kita itu sebetulnya punya sistem imun yang sangat kompleks yang saling berhubungan ya. Semua paparan pada hidung misalnya itu akan mempengaruhi seluruh sistem tubuh, termasuk ke urogenital ya, daerah saluran reproduksi ya, organ reproduksi. Nah, sedangkan pada beberapa area seperti pada bronchus associated lymphoid tissue misalnya di paru-paru ini lebih terbatas. Lalu pada usus yang namanya gut associated lymphoid tissue itu juga ke seluruh tubuh selain pada urogenital ya. Nah, di mana ini tuh jalurnya seperti jalur blistran ya. Jadi di sini misalnya kalau kita paparkan pada hidung ya, maka pengaruhnya bisa sampai jauh ya ke arah urogenital. Maka desain vaksin itu kalau yang baik adalah mengikuti ini ya, karena tidak merusak jaringan. Padahal HPV itu bisa menginfeksi kalau jaringannya rusak, maka harusnya tidak diinjeksi vaksinnya, tapi diberikan berupa semprot-semprot di hidung seperti ini ya, karena dengan disemprot di hidung dia bisa mempengaruhi seluruh organ dan termasuk pada saluran reproduksi. Sedangkan kalau kita minum itu tidak ya. Nah, di sini kenapa tadi HPV itu tidak cukup ya untuk memicu kanker serviks. Jadi HPV itu bukan satu-satunya faktor yang menjadi penyebab kanker serviks. Akan tetapi infeksi HPV itu dibutuhkan bila dia persisten, dia baru memicu kanker ya. Dan dia butuh faktor lain ya untuk bisa memicu kanker. Tidak cukup hanya infeksi persisten aja ya, tapi di situ juga ada perubahan pada lingkungan ya, terutama perubahan pada mikrobiom, kemudian ada radang kronik tadi, dan yang paling penting di sini ada kerusakan epitel. Jadi kalau selama tidak ada kerusakan epitel, tidak akan menginvasi, tidak akan menginfeksi kita ya.
Nah, kalau terjadi dysbiosis, walaupun tidak ada kerusakan epitel, itu juga akan memudahkan progresi HPV. Ya, di mana tadi contoh dysbiosisnya ya, karena misalnya dominasi bakteri anaerob itu akan meningkatkan radang ya. Lalu kalau yang dominan itu adalah bakteri-bakteri patogen ya, seperti Lactobacillus iners ya, itu maka dia akan lebih mudah untuk terjadinya persisten HPV. Nah, perhatikan juga kalau terjadi keputihan yang berbau seperti ikan, nah itu juga akan meningkatkan risiko kanker serviks hingga 3-4 kali lipat. Dan ini bisa terjadi karena apa? Karena keasamannya kurang ya. Jadi kalau kita kadang-kala kan, mohon maaf ini ya, karena asam itu akhirnya apa? Kalau kita pakai celana dalam itu kan celana dalam, apalagi kalau dari katun gampang rusak ya. Itu sesuatu yang normal sebenarnya Bu. Kalau apa namanya, celana dalam itu gampang bolong. Karena apa? Karena sebetulnya asam pH-nya. Justru kalau celana dalam nggak bolong-bolong karena apa? Misalnya kadang-kadang bertahun-tahun nggak ganti-ganti celana dalam karena nggak rusak-rusak gitu, itu malah justru kita harus bertanya ya, ini jangan-jangan apa namanya, kandungan asamnya kurang ya, karena apa, sebaiknya memang yang namanya vagina itu asam ya. Nah, HPV ini sebetulnya memang virus yang ada di situ. Maka istilahnya disebutnya bukan patogen sebetulnya ya, tapi dia patobion. Patobion itu istilah baru untuk menyebutkan salah satunya virus ya. Virus-virus yang memang dia sebetulnya tinggal di situ. Ibaratnya kita punya tetangga gitu ya, tinggal bareng kita kan ya. Tetangga kita itu ada yang punya sifat munafik gitu ya. Ya, jadi dia kadang-kala bisa baik sama kita, tapi juga ternyata di belakang kita dia bisa jahat gitu ya. Tergantung situasi gitu ya. Kalau menguntungkan dia misalnya dia merasa memusuhi kita atau menguntungkan, maka dia akan jadi jahat gitu. Nah, maka di sini yang penting adalah lingkungannya ya, karena secara normal pun ya HPV itu dapat dibunuh ya sama tentara-tentara kita, terutama juga bahkan oleh pH tadi. Jadi selama pH-nya asam, HPV itu nggak bisa apa-apa ya. Dan Lactobacillus kuat, HPV itu nggak bisa apa-apa ya. Sistem imunnya aktif, dia memproduksi tadi imunoglobulin A dan antibakteri ya. Jadi sistem imunnya aktif itu contohnya adalah dengan ditemukannya lendir di permukaan, jadi vaginanya nggak kering ya, lendir, sama ada imunoglobulin A dan ada antimikrobial peptide di dalam lendir itu ya. Jadi lendir itu dibutuhkan sebetulnya ya, vagina itu nggak boleh kering ya. Nah, ketika terjadi perubahan pH karena adanya semen ya, adanya dosing, adanya Bacterium vaginosis, maka dia bisa jadi patobion. Itulah mengapa kalau kita habis koitus ya harus segera dibersihkan, harus dicuci supaya paparan semen itu tidak terlalu lama ya. Nah, lalu kalau terjadi kerusakan epitel terutama di bagian zona transisi tadi ya, karena apa? Terjadi hubungan seksual dini tadi ya, atau adanya trauma juga bisa ya. Nah, lalu juga perubahan mikrobiom terutama yang dia terutama CAC4 itu tipe mikrobiom ya. Nah, lalu terjadi penurunan estrogen, nah karena menopause ya misalnya ya, atau justru hiperestrogen karena misalnya kita mempunyai beberapa penyakit yang menyebabkan hiperestrogen, atau karena pola makan yang tidak sehat itu juga akan mengaruhi ya, baik itu pola makan yang tinggi gula yang menyebabkan terjadinya diabetes, ataupun pola makan karena makanan-makanan yang cenderung meningkatkan estrogenisme ya, meningkatkan estrogen. Contohnya apa? Ayam-ayaman, terutama ayam-ayam disuntik ya. Terus mungkin
Kalau kita beli daging pun, kalau itu di farming ya, dia di peternakan itu kadang-kala juga dikasih hormon ya. Yang kadang-kala kita juga harus hati-hati, misalnya udang sama ini apa ikan-ikan yang dikasih hormon ada juga ya, karena beberapa ikan kalau dia ditumbuhkan di peternakan ya di tambak itu susah besar ya, makanya kadang-kala udang sama ikan tuh ditambak tuh dikasih ini pil KB ya, karena apa itu untuk meningkatkan pertumbuhannya kan, tapi tentunya sebenarnya dilarang gitu ya gitu. Nah, maka kehati-hatian dalam makanan itu juga penting ya. Nah, tadi saya bercerita tentang HPV yang dia high risk ya. Itu adalah HPV tipe 16 dan 18. Kenapa dia disebut high risk? Karena dia mampu memproduksi protein-protein yang mempengaruhi gen yang meningkatkan resiko untuk terjadinya kanker serviks ya. Nah, secara lengkap proses kanker serviks itu sebenarnya panjang ya. Jadi dari terjadinya infeksi yang pertama, terjadi peradangan, sampai terjadi kanker itu jaraknya bisa tahunan, ya. Dan tidak selalu kalau ada radang, ada HPV, ternyata HPV-nya positif, atau ada perubahan pada selnya, ya, namanya CIN1, CIN2, 3 misalnya, itu akan selalu jadi kanker, tidak, ya, asal diobati dan kita melakukan modifikasi gaya hidupnya kita perbaiki, faktor-faktor risikonya kita cegah, ya tidak akan terjadi kanker ya, karena proses ini panjang. Dari pertama ada radang yang namanya cervicitis ya, lalu perubahan epitel yang namanya metaplasia squamosa, lalu ada CIN1 itu ada namanya displasia ya, displasia ringan, di mana di sini HPV-nya tuh masih di tingkat episomal namanya, dan perubahan di sini masih bersifat bisa kembali normal kalau diobati ya. Nah, lalu pada CIN2 dan 3 ini ada perubahan pada epitel yang sudah grade-nya sudah lebih tinggi gitu ya. Di sini HPV DNA sudah masuk ke DNA kita ya. Jadi virus HPV itu DNA-nya bisa menyatu dengan DNA kita dan dia mempengaruhi kemampuan menggandakan diri dari sel-sel itu ya. Nah, apalagi kalau di situ ada disbiosis berat, yaitu akan mempercepat pertumbuhan menjadi massa padat ya, dan menginvasi atau menembus jaringan-jaringan di dalam ya. Maka di sini akhirnya rusak jaringannya, dia bisa melewati jaringan-jaringan ikat dan bisa meningkatkan risiko dari penyebaran ke organ-organ selain dari rahim ya. Nah, biasanya pada kanker-kanker yang sudah tahap ini ya, sudah ada metastasis, itu sudah ada gangguan sistem imun yang kompleks ya. Di situ justru tidak mampu membunuh sel kanker itu, termasuk salah satunya adalah karena natural killernya tidak aktif ya. Nah, jadi gambarannya seperti ini, prosesnya panjang. Jadi HPV saja itu tidak cukup, harus ada disbiosis dan faktor-faktor lain, termasuk di makanan kita ya, pola makan kita yang buruk, faktor paparan karsinogen kimia maupun fisik ya, misalnya dari rokok ya, atau polusi udara. Jadi ada trigger-trigger yang lain dan tidak cukup hanya karena ditemukannya HPV. Jadi jangan takut kalau misalnya kok hasil HPV DNA saya positif, ya, jangan langsung berpikiran berarti saya nanti kena resiko kanker serviks ya, gitu ya. Tidak selalu ya, harus kita perhatikan juga adanya faktor-faktor ini. Nah, jadi kalau ada infeksi, kalau tidak ada faktor lain ya tidak masalah, tapi biasanya dia akan berkembang menjadi kanker itu kalau ada paparan-paparan faktor lingkungan, makanan, pola makan yang buruk, ada radiasi, ada paparan zat kimia ya. Yang paling sederhana, hati-hati pembalut ya. Pembalut itu kadang-kala kita menggunakan pembalut yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya, dan juga dia
ini terbuat dari bahan yang iritatif, ya. Pilihlah pembalut itu yang tidak ada pewanginya, yang dia terbuat dari kapas yang organik, ya, dan dia mencantumkan bahwa dia tidak mengandung zat-zat yang berbahaya, ya. Contohnya apa? Dioksin namanya. Ya, itulah mengapa juga kenapa pembalut itu nggak boleh kita bakar, ya. Kalau kita di lalang punya sampah pembalut itu nggak boleh dibakar, ya, karena zat kimia pada pembalut ini juga akan mempengaruhi di mana kombinasi dari infeksi dan paparan zat-zat yang berbahaya itu akan meningkatkan radikal bebas di dalam tubuh, dan hal ini akan mengubah lingkungan, ya. Jadi terjadi peningkatan bakteri-bakteri yang patogen, yang tadi patobion tadi yang jahat, terus terbentuklah racun-racun, ya. Nah, ini akan merusak dari lapisan pelindung dari vagina, ya, dan itu akan terjadi apa? Masuknya virus tadi, ya, termasuk bakteri ke dalam pembuluh darah, dan ini akan menyebabkan radang yang terus-menerus, yang nggak sembuh-sembuh, dan merusak DNA kita, menyebabkan sel itu berkembang menggandakan diri tidak terkontrol, ya, sehingga terbentuklah prosesnya perkembangan kanker atau yang disebut karsinogenesis, ya. Nah, faktor yang menyebabkan disbiosis itu macam-macam. Tadi stres juga bisa, ya. Makanya kalau kita sakit kanker itu yang kita perbaiki mindset, ya. Bagaimana memanajemen stres? Bagaimana mengelola stres, ya. Makanya kenapa saya juga membuat senam, ya, karena senam itu diharapkan menurunkan stres, ya. Senam yang merangsang saraf vagus, ya, karena dengan merangsang saraf vagus itu stres menurun. Nah, stres menurun itu selain dengan senam tadi, ya, dengan pijatan, dengan olah napas, kalau senam yang saya kembangkan, bisa dengan cara kita menyanyi, ya, nyanyi, tapi nyanyi yang menggetarkan langit-langit mulut, ya. Jadi kayak apa ya, enggak, kalau nyanyi seperti itu, nyanyi seriosa kali, ya. Nah, lalu membaca Al-Quran dengan tartil, ya, termasuk juga berwudu dan lain-lain. Nah, selain itu ada banyak faktor lain, terutama adalah diet kita, makanan kita, ya. Lalu penggunaan obat-obatan, ya, sistem imun kita yang buruk, ya, mungkin karena kurang tidur juga bisa, ya, karena kelelahan, atau karena misalnya kita mengkonsumsi obat-obat kortikosteroid jangka panjang kalau kita punya autoimun misalnya, ya, atau kita mendapatkan kemoterapi. Lalu juga secara genetik tadi, ya, ada orang yang tidak bisa memproduksi sinyal antibodi atau tidak bisa memproduksi antibakteri, ya. Kemudian juga higien yang berlebihan, ya. Higien yang berlebihan tadi, suka mencuci kemaluannya jangan dengan zat-zat antiseptik terus-menerus, ya, seperti misalnya yang kita anggap alami, ya. Kadang-kadang kan kita pengen bersih itu terus pakainya godokan serai, terus godokan sirih misalnya, ya. Lalu mungkin kita pakai sabun-sabun yang mengandung pewangi, nah itu malah nggak bagus, ya. Sebenarnya cukup dengan air saja, lalu dijaga kering, ya, dan kain dari celana dalam itu pilihlah kain yang jenisnya katun yang menyerap keringat, dan prinsipnya adalah jaga kering, gitu, ya. Jadi habis kita gepok itu harus dijaga kering. Nah, lalu konsumsi alkohol, apalagi selain alkohol, makanan yang tinggi alkohol itu tidak selalu alkohol, ya. Bisa jadi makanan yang terlalu matang, buah-buah yang terlalu matang, atau tape yang encer itu yang berair, ya, atau apalagi yang mengandung alkohol, ya. Yaitu kemudian juga
gula tinggi itu dalam metabolisme usus itu dia akan diubah menjadi asetaldehid. Sebetulnya alkohol itu juga salah satu yang berbahaya karena dia akan diubah menjadi asetaldehid ya, yang berbahaya. Nah, sedangkan konsumsi prebiotik dan probiotik itu baik ya, dia akan menjaga keseimbangan ekosistem. Sini, Mbak. Ya. Nah, yang penting lagi di sini adalah bahwa ternyata perbedaan perubahan ekosistem itu dari beberapa periode peradangan tadi dan perubahan epidel itu berbeda-beda. Yang meningkatkan progresi pertumbuhan kanker, terutama bila ada translokasi dan disbiosis yang ada pada mulut, ya, maka itulah kenapa menjaga higien sanitasi mulut itu penting, ya, karena kalau ada disbiosis pada mulut, ya, itu akan terjadi sistem imun yang rendah dan ada perpindahan dari beberapa bakteri pada mulut seperti Porphyromonas ya, misalnya Streptococcus, Staphylococcus yang harusnya tidak ada di vagina itu akan pindah ke vagina dan ini yang akan meningkatkan progresi dari kanker sebetulnya. Ya, jadi orang-orang yang sakit kanker itu kemungkinan sudah ada disbiosis juga pada bukan hanya ususnya tapi juga pada mulutnya ya, terutama orang-orang yang punya karies ya, karena Porphyromonas itu juga salah satunya meningkatnya pada karies. Itulah kenapa kita itu harus menjaga kalau kita kena karies ya harus segera diobati ya, jadi harus rajin-rajin ke dokter gigi ya. Nah, lalu juga ini gambaran dari perbandingan antara rahim yang sehat dengan yang mengalami infeksi HPV ya, di mana kita lihat di sini lapisannya itu rata ya, lalu ada biru-birunya ini ya, biru-birunya ini lendir. Tadi lendir kan berguna ya. Di mana di sini ada bakteri yang terpisah di sini. Jadi lendir ini mengandung bakteri, mengandung antibodi, mengandung enzim, mengandung antimikrobial peptide, lalu ada sel-sel radang yang menjaga sel tentara tubuh namanya sel dendritik dan Langerhans di sini ya. Nah, di sini pH-nya tadi 3,8 ya. Lalu kita perhatikan ada natural killer di sini. Ya, ini penting ya. Nah, sedangkan pada orang yang terkena HPV yang bersifat persisten yang dia memicu kanker gitu ya, itu dia ada penurunan terutama pada Lactobacillus crispatus dan lain-lain ini, dan ada peningkatan pada Lactobacillus acidophilus justru ya, lalu ada Lactobacillus iners. Nah, di mana kita lihat di sini lapisan biru-birunya hilang ya, lalu selain itu di sini permukaannya jadi mengalami erosi ya, ini jadi tidak sama ya, jadi di sini erosi rusak. Nah, disitulah akibatnya akhirnya terjadi kemampuan sel imun yang rendah untuk membunuh sel-sel yang terinfeksi HPV ya. Nah, kalau ini dibiarkan maka dia bisa berubah menjadi CIN1 di sini ya. CIN1 itu sudah ada perubahan di tingkat epitel yang di sini susunannya jadi nggak rata lagi. Jadi kalau harusnya ini seperti bata yang rapi ditumpuk gitu ya, ini terjadi displasia namanya. Dan di sini lactobacillusnya kita lihat berbeda ya. Ya, di sini ada bakteri-bakteri selain lactobacillus ya. Nah, lalu terjadi penurunan dari jumlah banyak tentara tubuh kita ya, terutama di sini natural killer ya, menyebabkan akhirnya sistem imun kita lemah. Nah, kalau nggak diobati ini, maka dia bisa berlanjut menjadi CIN2, CIN3. Ya, di mana di sini akan lebih parah lagi ya, banyak bakteri-bakteri yang sebetulnya nggak boleh ada di situ ya. Termasuk kalau dari sini mungkin hanya kental seperti susu, di sini jadi kehijauan, bau keabu-abuan, lalu bau seperti ini
ikan amis ya di sini. Nah, diperhatikan ini ya pada kondisi precancer yang ini, karena di sini sudah ada rasa gatal, rasa nyeri. Kadangkala juga kalau kita lihat kulit dari vulvanya tuh jadi kayak stroberi itu ya, merah stroberi itu. Nah, lalu juga di sini sistem imunnya juga sudah berubah, tidak mampu memproduksi interferon ya. Nah, perhatikan pada kanker ya, di sini yang saya bilang tadi ada bakteri-bakteri dari mulut ya, yaitu Porphyromonas, Staphylococcus speciosa ini ya, ini dari mulut semua ini ya. Dan ini biasanya warnanya hijau karena dia memproduksi pus ya, dan kadang-kadang kalau dia sudah ada luka tentunya juga ada darah ya. Nah, ini gambaran bagaimana kanker itu berkembang. Kalau sudah terjadi kanker, awalnya dia hanya di permukaan ya, ini belum menembus, lama-lama dia bisa menembus, dan pada cervicoter itu nanti di sini akan terlihat kalau kita beri asam asetat itu dia warnanya keputihan ya, dan kadang-kadang seperti ada sariawannya ini lama-lama ya. Nah, kita perhatikan batasnya di sini ya, di mana dia harus hati-hati ketika dia sudah menembus membrana basalis namanya ya, yaitu pada CIN 123 ini ya, karena dia sudah bisa metastasis. Nah, kita perhatikan bentuk dari leher rahim ya. Kalau di sini CIN 1 itu hanya kemerahan di lubang ya, kalau ini dia sudah melebar ya, ini juga semacam kalau di mulut sariawan ya, sariawan, tapi di sini di rahim gitu ya. Kalau ini hanya segini ya pada CIN 3. Nah, pada kanker ini tuh kemerahan sekali ya, kemerahan sekali, dan biasanya di sini akan dilakukan biopsi ya kalau sudah seperti ini. Nah, ini gambaran rahim perempuan, kemudian ada indung telur. Nah, kelainannya tuh di sini ya, di sini dimana dia bisa akhirnya membentuk kanker tadi ya, seperti ini. Nah, ini perjalanannya panjang ya, jadi tidak cukup hanya HPV saja. HPV itu dia merubah di tingkat genetik dan epigenetik yang merubah gen sehingga menyebabkan gen itu nggak stabil gitu. Dan tinggal paparannya apa kalau gennya nggak stabil ya, tadi kena dioksin, kena rokok, yang lain-lain tadi ya. Nah, HPV tadi ada berapa macam di sini ya, jadi ada alfa, ada beta, ada gamma, ada mu, ada V ya. Kemudian ada beberapa penomeran di sini banyak sekali ya. Yang high risk tadi ada 16 dan 18, ada 35 gitu ya. Tapi yang sering diteliti adalah HPV 16, dan ini yang sering dipakai untuk vaksin ya. Jadi vaksin itu hanya mengambil salah satu tipe dari HPV ya, subtype yang 16 saja ya. Sedangkan penyebabnya bisa macam-macam, bisa HPV 18, bisa juga HPV 35 ya. Dan walaupun ditemukan HPV DNA-nya positif, belum tentu juga akan terkena kanker, karena HPV ini harus masuk dulu ke epitel ya, harus membelah diri, harus berkembang biak, dan itu butuh 1-2 tahun ya. Kemudian sebagian infeksi HPV itu bersifat sementara dan bisa diatasi oleh sel kanker, oleh sel tubuh kita, oleh tentara tubuh kita. Nah, jadi pada prinsipnya kalau mikrobiom kita sehat, dominan Lactobacillus crispatus itu protektif, HPV itu nggak perlu kita takuti. Jadi walaupun HPV positif, asal ininya sehat, mikrobiomnya sehat, nggak akan terjadi apa-apa ya. Nah, kalau ada dysbiosis baru, kalau ada dysbiosis tentunya kan ada gejala-gejala keputihannya ya. Kalau dia sehat kan nggak ada, paling keputihannya ya pada masa-masa ketika kita mau menstruasi atau sudah menstruasi, dan warnanya tadi kan bening atau keputihan gitu ya. Kalau ada dysbiosis tentunya ada tanda-tanda keputihan yang lebih tadi yang harus kita waspadai, terutama yang baunya seperti ikan ya, warnanya abu-abu tadi ya. Nah,
Bila ada kombinasi infeksi ya, jadi karena Candida yang meningkat dengan HPV, ini kombinasi yang paling berbahaya ya, karena Candida itu dia merusak epitel dan memudahkan HPV masuk ya. Nah, tentunya di sini sudah ada gejala keputihan karena Candida. Jadi tadi yang saya sampaikan kan warnanya seperti keju ya tadi ya. Lalu dia berbau menyengat, kemudian pH-nya juga dia meningkat tadi ya. Nah, ini pemeriksaan penunjang kalau kita kena keputihan ya, terutama kalau keputihannya di luar siklus menstruasi, kemudian tadi ya ada perubahan-perubahan warna, ada nyeri, ada gatal, ada bau ya. Nah, strategi pencegahannya bagaimana secara holistik ya? Pertama, modifikasi gaya hidup. Ya, hindari menggunakan vaginal dose, sabun yang keras, ya pakailah kalau perlu air saja ya, tapi yang penting kering ya. Perbaiki pola makan ya, terutama pertingkatkan serat ya, pisang, jeruk ya. Kalau kita susah ya mau makan apa sih biar kecukupan serat kita tercukupi ya, paling tidak 3 jeruk sehari ya, itu yang paling paling gampang. Jeruk juga murah gitu ya, atau pisang ya, 2 pisang sehari, atau berbanyak bawang hitam ya, asparagus mahal ya, pokoknya sayur-sayur lah gitu ya. Lalu probiotik seperti yogurt, kefir, kimchi ya, serat yang tinggi untuk mendukung gut vagina axis ya. Lalu kontrol gula darah ya, dengan tidak makan yang bergula-gula, terutama gula rafinasi ya. Kelola stres tadi ya melalui zikir, mindfulness, pernapasan agar nerve activation, tidur yang cukup, hindari merokok atau menjadi perokok pasif, setia pada pasangan. Ini penting sekali ya. Jadi nggak boleh kita selingkuh, nggak boleh suami selingkuh juga, atau ya kalau suami poligami gimana dong ya? Ya berarti ya harus hati-hati si istri-istri yang lain ini, dan poligaminya juga ketika milih istri itu juga hati-hati, karena ada kasus itu ya, seorang ustadz itu poligami, istrinya 4, nah dilalah nggak terlalu teliti pada istri keempat. Istri keempatnya tuh dulu mantan inilah gitu ya, kehidupannya malam gitu ya. Nah itu ternyata kena HIV, semuanya jadi kena HIV ya. Jadi jangan sampai ketika kita punya istri banyak itu jadi akhirnya memilih istri itu seenaknya sendiri, nggak meneliti riwayat-riwayat dia, bagaimana hubungan sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, intervensi probiotik vagina dan oral, di sini ada probiotik khusus dan di sini ada juga efeknya kenapa kok harus probiotik itu ya, karena tadi ya mengurangi kandidiasis dan BB, mempercepat eliminasi HPV dan menurunkan radang. Nah, bagaimana prognosis dan komplikasinya? Kalau kebutuhan itu ditangani dengan baik, itu sebenarnya tidak apa-apa ya, bisa kembali sehat ya. Tapi kalau tidak ditangani, nah dia bisa menyebabkan infertilitas, bisa menyebabkan radang yang kronik, radang panggul, jadi radangnya meluas ya. Lalu terjadi lesi prekanker seperti CIN1 sampai CIN3 tadi ya. Kalau HPV itu persisten, itu bisa menyebabkan perubahan di tingkat epitel tadi, bisa menyebabkan kanker yang terbatas pada epitel atau sudah menyebar ya, kanker serviks yang sudah menyebar. Nah, kalau sudah terdiagnosis sebagai kanker serviks, kalau ditemukan pada stadium lanjut itu mortalitasnya tinggi. Makanya itulah kenapa pada wanita-wanita produksi aktif, sesudah dia aktif itu sebaiknya melakukan pap smear ya, setidaknya 6 bulan sekali, atau kalau ternyata hasil 6 bulan sekali itu kok normal-normal aja ya 1 tahun sekali gitu ya. Jadi dan ini di cover oleh BPJS ya. Nah, yang perlu diperhatikan kalau terkena kanker serviks juga ada kegawat daruratan, kita harus segera ke rumah sakit ya. Kadang-kala
kita nggak sadar, kita membiarkan keputihan itu nggak diobati, akhirnya setiap kali koitus perdarahan, jadi kalau sudah terjadi kerusakan pada sel ya, itu salah satu tandanya bukan hanya keputihan ya, tapi juga saat kita melakukan hubungan seksual dengan suami itu bisa terjadi perdarahan, akhirnya ngeplek ya, kadang-kadang kan kalau ngeplek kita nggak sadar ya, kadang-kadang ya. Lalu keluar perdarahan. Nah, kalau terjadi perdarahan yang hebat, kita harus segera ke rumah sakit. Atau kalau ada nyeri pada pelvis ya, kemudian kalau ada demam tinggi dan rasa nyeri pada perut, ini juga kita harus segera ke rumah sakit ya. Nah, bagaimana kesimpulannya sekarang? Pencegahan kanker itu tidak harus bergantung pada vaksin saja ya. Jadi karena apa? Ya, salah satunya adalah 80-90% infeksi HPV itu self-limited disease ya, dan dia bisa diobati dengan pengobatan yang natural sebetulnya ya, tanpa antivirus dan lain-lain. Jika kita perbaiki ekosistemnya dan sistem imun kita optimal ya, makanya untuk sistem imun optimal itu kita perlu mengkonsumsi namanya imunomodulator ya, yang meningkatkan natural killer ya, seperti misalnya yang mengandung bawang hitam tadi, mengandung resveratrol, bromelain dan lain-lain ya. Nah, lalu mikrobiom vagina itu adalah faktor protektif nomor 1 ya. Kemudian di sini yang pada prinsipnya adalah pencegahan yang menggunakan bakteri baik itu lebih baik ya. Kemudian kanker serviks itu membutuhkan waktu lama ya, 10-20 tahun untuk berkembang ya, maka sebetulnya ada waktu yang cukup untuk memperbaiki mikrobiom, mengubah gaya hidup, melakukan screening ya, menghilangkan infeksi sebelum menjadi kanker. Jadi apalagi kalau kita punya riwayat keluarga yang menderita kanker ya, kita harus sering melakukan screening ya. Nah, strategi pencegahannya tadi ini meningkatkan dominasi lactobacillus, menjaga pH ya. Tadi sudah saya sebutkan, memperbaiki sistem imun, menghindari penyebab, menghindari hubungan seksual dini ya, karena tadi resiko orang yang nikah terlalu muda itu salah satunya adalah resiko kankernya 4-6 kali ya. Diet antiinflamasi ya, yang tinggi dengan polifenol ya, kurkumin, kunyit, katekin, resveratrol, sayuran hijau, vitamin A, C, E, vitamin D ya, omega 3, antioksidan dari herbal ya, kemudian pemeriksaan rutin ya. Jadi kalaupun kita tidak ingin vaksin itu sebetulnya kita harus menjaga ya, karena misalnya kita takut kalau divaksin begini begitu dok gitu ya, nanti takut begini takut begitu, ya sudah, kita harus menjaga diri salah satunya dengan itu ya alternatifnya. Nah, lalu efek samping vaksin, yang kalau kita memilih vaksin ya, kita harus paham efek sampingnya. Ada efek samping ringan, ada efek samping sedang ya, ada efek samping yang berat juga walaupun jarang tapi kita harus tahu ya. Jadi salah satunya adalah penyakit autoimun ya, kemudian neuropati perifer itu geringgingan ya, reaksi alergi berat, gangguan menstruasi. Jadi kalau habis vaksin kok habis itu haid saya lebih panjang ya dok, haidnya lebih nyeri, terjadi perubahan siklus, ini harus dilaporkan ya. Jadi walaupun ini jarang, kita harus lapor, karena pelaporan itu penting ya untuk kita mengevaluasi apakah vaksin ini memang masih dikatakan aman atau tidak ya. Nah, kapan vaksin HPV perlu ditunda atau dihindari? Terutama kalau ada infeksi berat atau demam tinggi, riwayat alergi, ada kehamilan ya, kemudian riwayat penyakit autoimun, atau mengalami penyakit neuropati atau penyakit saraf yang lain ya. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya, kanker serviks dan keputihan itu merupakan tanda-tanda
keputihan itu merupakan tanda-tanda penyakit yang tidak selalu karena kanker serviks, ya. Dan ini bisa perjalanannya panjang karena adanya perubahan pada lingkungan, sistem imun, ya, bukan hanya karena infeksi virus HPV, dan pencegahannya dengan memulihkan mikrobiom. Dan keberadaan HPV kalaupun positif itu tidak selalu menjadi kanker, ya, membutuhkan faktor lain terutama ekosistemnya yang rusak. Maka pendekatan holistik dan imunomikrobiomik itu sangat efektif sebetulnya, karena kan kalau hanya dengan vaksin tadi tidak mengatasi ekosistem yang rusak, ya. Mungkin itu untuk yang muslim, ya, barangkali nanti mengalami keputihan, ya. Secara fikih keputihan itu tidak najis, ya, menurut mayoritas ulama. Yang membatalkan wudu itu adalah cairan yang keluar dari farji bagian luar, bukan internal dari rahim. Jadi yang kalau kita keputihan itu yang penting kita bersihkan, kita keringkan, ganti celana ketika sholat, ya, itu penting karena yang di luar itu najis, ya, tetap harus kita ganti, ya. Boleh sholat selama tidak menimbulkan najis pada pakaian, dan ini penting, ya, supaya tidak ada beban mental dan stigma. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan bila ada pertanyaan. Silahkan yang mau bertanya. Ini ada 8 orang nih. Madiun, ya. Madiun, gimana kabarnya? Banjir tidak? Semoga sehat-sehat semua, ya, ini, ya. Tanjung Pinang bagaimana kabarnya? Banjir tidak nih? Ya, kita doakan Sumatera, Aceh, ya, dan lingkungan yang terdampak dengan banjir, ya. Kemarin ada Jakarta juga katanya, ya. Bogor, Malang, semoga saudara-saudara kita diberi kesabaran, kemudian diberikan ganti dengan pahala yang lebih banyak. Dari Poso, Masya Allah, dari Poso itu Sulawesi Tenggara, ya. Lalu ini ada pertanyaan dari VB Sintani Baru, ya, Ibu VB, ya. Selamat sore, Bu Dokter. Saya usia 30-an. Kalau pre-haid kadang keluar keputihan agak kehijauan, tidak gatal. Tetapi setelah haid kembali normal. Ya, kalau ada perubahan warna sebetulnya itu termasuk harus hati-hati, ya. Berarti di situ ada gangguan ekosistem, ya. Makanya coba diperbaiki dulu higien sanitasi, ya. Ganti celana dengan bahan katun bambu atau katun lah, ya. Lalu jaga kering, ya. Pembalut juga pilih, ya. Kalau pakai pembalut, kalau mau kain, ya kain tapi yang katun, ya. Dan kadang-kadang kita nyuci kan sukanya dikasih pewangi, dikasih sabunnya juga yang nyuci celana dalam tuh jangan pakai sabun-sabun yang keras, ya. Cari bahan-bahan yang ramah lingkungan. Dan nggak usah pakai pewangi, ya, karena itu juga menimbulkan iritasi, ya. Terus kalau itu masih dalam periode haid sebetulnya masih dalam batas normal, cuma kalau warnanya hijau memang kita harus hati-hati, berarti dia ada gangguan keseimbangan ekosistem, ya, walaupun tidak parah, ya. Nah, Ibu Kopertiningsih, ya, ini malah tiroid, ya. Jadi kali ini pertanyaannya saya batasi pada keputihan dan kanker dulu, ya. Nanti kalau kita bahas ke yang lainnya nanti nggak fokus, ya. Maaf, ya, Ibu. Lalu Dok, gimana kalau saya bantu filter, boleh nggak, Dok? Ya, boleh, silakan, ya. Oke, teman-teman. Kalau saya yang ini
Jadi disimak ya teman-teman ya yang saya tanyain, karena yang saya tanyain biasanya ini gabungan dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Saya gabung karena beberapa ada yang sama, kasihan kalau dokternya baca satu pertanyaan terus nanti ada satu pertanyaan yang sama lagi, cuman kata-katanya beda, kalian minta dijawab ya kan. Mendingan saya jadiin satu nih. Oke, Ya. sebentar. Kalau untuk takaran kita simpan nanti di akhir acara ya dok ya. Ya. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan sama, saya gabung ya teman-teman. Apakah pap smear dan HPV aman dok? Karena apakah itu menyebabkan trauma pada serviks di vagina? Terima kasih. Pokoknya intinya pertanyaannya apakah pap smear dan kawan-kawannya mungkin yang serupa gitu ya dok ya, apakah aman untuk pemeriksaannya? Ya, pemeriksaannya betul. Iya sebetulnya relatif aman sih, karena kan itu hanya di daerah rongga tadi, di mulut rahim itu kan ada rongganya tuh, terus kita ambil pakai alat ya, kita puter gitu pakai kayu gitu alatnya, atau pakai dari plastik gitu. Aman sih, karena sebetulnya teriritasi dengan penisme itu kan iritasi sebetulnya ya gitu. Jadi kalau hanya alat kecil gitu juga nggak akan bermasalah, karena asal ada lendir tadi. Dan penggunaan alat-alat di dalam dunia kedokteran itu juga dikasih gel, sehingga tidak akan menimbulkan iritasi. Hanya saja kadang-kala ada orang yang terlalu sensitif dengan gel misalnya gitu ya. Nah, iya, jadi aman-aman saja. Aman ya, berarti ya dok ya. Oke. Ini juga ada pertanyaan menarik. Oke, saya paham nih pertanyaannya. Jadi menurut dokter, apalagi dokter kan sebagai wanita ya dok ya, apakah lebih baik itu mendingan pakai celana dalam yang tipis atau yang tebal? Karena ada beberapa yang ngasih tahu juga, saya lupa siapa gitu juga, ada yang bilang katanya justru harus pakai yang tebal karena biar nggak bergesekan mungkin dengan celana atau dengan apa yang dia pakai di luar celana dalam, atau mendingan yang tipis agar ada sirkulasi yang baik atau apa segala macam. Itu gimana dok kira-kira? Ya, jadi sebenarnya ya sirkulasinya bagus gitu ya. Bahkan kalau menstruasi pun tuh kan memang sebenarnya kalau mau pakai itu loh alat yang tidak alatnya itu tidak menimbulkan ini ya, dia tuh bentuknya kayak mangkok gitu ya, itu menampung darah, lalu nanti kalau penuh diambil aja gitu. Cuma itu juga bagi orang tertentu susah ya. Nah kalau kita pakai pembalut, pakai celana, itu yang terpenting jaga kering, itu lebih penting, dan menyerap. Nah menyerap di sini bahan yang paling bagus sebenarnya katun bambu ya. Katun bambu walaupun agak mahal memang, tapi kan ya daripada sakit nanti biayanya mahal, ya mending beli celana sedikit mahal tapi sehat gitu. Dan kalau pergi-pergi Mas Abu ya, bawa ganti ya, bawa ganti. Apalagi kalau pergi ke mall, terus kita harus pakai WC umum itu kan ya, itu juga di situ ada bakteri-bakteri orang lain. Nah itu paling tidak kita selalu sedia tisu kalau kadang-kala di situ habis ya. Terus carilah WC itu sebenarnya yang baik itu cebok dari depan desainnya, bukan dari belakang. Kadang-kala yang model-model mall-mall yang yang bagus-bagus itu kan biasanya yang ekonomis itu nyentornya dari belakang. Nah itu juga nggak baik ya. Jadi carilah WC, atau kalau enggak ya kita bawa tumbler atau bawa botol, sehingga ceboknya dari depan bukan dari belakang ke depan, karena itu akan menimbulkan pencemaran bakteri-bakteri yang berasal dari dubur, bukan dari yang harusnya di vagina itu dari vulva namanya. Vulva itu kemaluan ya kita yang di luar ya. Kalau vagina kan di dalam itu ya, rahim itu di dalam. Jadi prinsipnya itu sih Pak Angga. Jadi jenis kain harus dijaga kering gitu ya.
Terus nggak usah pakai cebok tuh, nggak usah pakai cairan antiseptik lah, pakai air saja, jangan pakai gitu ya. Nah, ini ya dok ya, tadi itu saya mau nanyanya itu lanjutannya. Jadi ada yang bilang katanya membersihkan organ vitalnya wanita itu, ada yang bilang katanya pakai apa sih? Ya, yang kemasan ya dok, yang udah diproses gitu maksudnya. Ya baik lah, apa segala macam gitu. Itu berarti kalau bisa dikurangin gitu ya dok ya? Ya, malah pakai air saja, yang penting jaga kering gitu ya. Ini ada yang bagus Pak Angga, bentar ya, ini apakah kebutuhan yang tidak normal bisa menyebabkan kesulitan hamil? Iya, kalau nggak diobati, tadi sudah saya sampaikan ya. Lalu habis berhubungan intim, gatal, ya. Habis berhubungan intim itu otomatis kita tuh terpapar zat asing dari suami kan, gitu ya. Nah, maka kalau apalagi kalau gatal, hati-hati. Makanya mengobati keputihan itu suami istri itu harus diobati semua. Ya, nggak bisa misalnya hanya istrinya diobati, suaminya nggak diobati ya, karena kan mereka kan pasti berhubungan gitu ya. Jadi dua-duanya harus diobati. Dan sekali lagi sebaiknya kalau melakukan hubungan cuci ya, segera cuci. Kalau mau ngulangi lagi cuci lagi gitu. Jadi prinsipnya habis kena paparan cuci dulu. Kalau mau kok satu kali pengen lagi ya cuci lagi gitu ya. Jadi ketika mulai yang kedua pun harus sudah dicuci, jangan dibiarkan belum dicuci terus mau main lagi gitu ya, jangan ya, itu juga bisa mempengaruhi ya. Terus ada lagi nggak? Ada. Dok, gimana caranya biar tahu kondisi vagina kita pH-nya asam atau normal? Ya normalnya itu asam Bu, kalau Asam. bener ya dok ya? Iya bener, asam. Bener, emang normalnya asam Bu. Nah kalau mau tahu gitu ke dokter konsultasi, kalau memang ada yang aneh katanya, setuju ya dok ya, maksudnya mendingan ke dokter, karena kita sebagai orang awam kayaknya saya nggak tahu deh, maksudnya nggak bisa tahu juga itu kayak asam atau basah itu. Nggak bisa tuh kalian cobain kayak colek gitu, kadang-kadang basah nih, nggak bisa tuh teman-teman. Iya, kadang-kadang salah satunya indikatornya itu ya celana dalamnya gampang rusak Pak. Jadi jadi itu ya. Kalau apalagi pakai yang kacang bambu ya, itu nggak bertahan lama itu kalau pH kita baik ya. Oke. Dok, sorry dok, ini nggak ada di pertanyaan, cuman saya penasaran, ini bersangkut paut dengan celana dalam, mumpung lagi bahas ini untuk wanita ya. Apakah celana dalam kertas itu lebih baik daripada celana dalam yang berbahan lain, yang kayak tadi dokter sebutkan barusan? Nah, iya, lebih bagus kain katun daripada kertas. Ya, tapi kalau darurat masih oke lah ya. Iya, yang sekali pakai. Sekali pakai itu bukannya bahannya dari polyester ya, itu bahaya itu malahan. Oke. Nah, saya kalau spa itu kan kadang-kala kita spa itu disuruh ganti kan. Nah itu celana dalamnya bahannya bukan bahannya dari polyester, itu hati-hati. Itu ya ilmu ya teman-teman ya. Jadi biar tahu, maksudnya lebih baik kan mencegah dari kebiasaan-kebiasaan sehari-hari gitu ya, maksud saya, dibandingnya nanti udah kena siapa sih mau sakit, ya ada yang mau sakit gitu kan. Iya, kalau rata-rata bahan-bahan celana dalam itu kebanyakan ada polyesternya, apalagi yang model tidak ada jahitan itu loh, kan ada toh yang seamless itu ya, itu pasti ada polyesternya gitu. Oke dok, next ini ada pertanyaan bagus dok. Kalau dari tadi kita ngomongin tentang keputihan dan tentang kanker serviks dan lain-lain, apakah ini hanya akan terjadi pada wanita usia produktif atau sangat mungkin dan mungkin lebih tinggi resikonya di wanita yang sudah menopause atau menjelang menopause? Ya, sebetulnya termasuk remaja tadi ya, itu resikonya tinggi juga kalau dia ada perilaku seksual yang menyimpang. Ya kan remaja-remaja sekarang, pacaran itu kayak gitu ya. Nah, menopause tentunya karena ada penurunan estrogen juga punya risiko. Makanya kalau ada menopause kok ada perdarahan, ya itu harus hati-hati ya. Jadi sudah menopause kok ada perdarahan. Nah, salah satu tanda bahwa ini kanker itu adalah perdarahan. Walaupun kalau orang-orang yang sudah menopause itu kebanyakan kalau ada
dia sudah berhenti menstruasi tapi kok ada perdarahan, biasanya malah dari rahim, jadi bukan leher rahimnya. Kalau ini kan leher rahim ya, begitu. Nah kalau leher rahim itu biasanya tandanya itu perdarahan setelah koitus. Jadi perdarahannya itu terjadi setelah koitus terutama. Jadi sudah berhubungan tahu-tahu perdarahan. Nah kita harus hati-hati ya, karena kalau sudah terjadi kanker kan tadi kita lihat leher rahimnya kan ada lukanya kayak gitu, kayak ada sariawan, tapi sariawan yang lebar sekali kan. Jadi artinya ketika kena penis itu kan dia terbentur-bentur ya, terbentur-bentur itu bisa berdarah, itu rapuh biasanya kalau ada kankernya di situ. Itu biasanya kalau kanker leher rahim itu pada usia reproduksi aktifnya, karena salah satunya adalah karena perdarahan pasca koitus itu ketahuannya di situ. Jadi kanker rahim itu rata-rata ketahuannya pada saat itu gitu loh, bukan pada menopause. Okay. Ya. Dok, berarti kalau untuk resiko penyakit-penyakit ini muncul bukan hanya karena kita punya perilaku seks yang menyimpang ya, tapi kalau misalkan kita hidup sehat-sehat aja, tapi kalau nggak jaga kebersihan dan makanan itu juga resikonya tinggi juga, bener ya? Ya, termasuk tadi paparan rokok, paparan dioksin dari pembalut, ya kan? Itu tadi. Oke, Dok. Tadi kan ada ngomongin pembalut juga. Nah, ini saya sambungin lagi nih. Jadi, kalau pembalut, saya jujur, Dok, baru tahu minggu lalu ya, pembalut sama panty liner itu beda. Ya, beda. Nah, jadi ini ada pertanyaan nih. Dok, kalau ini apakah lebih baik intinya pokoknya pakai panty liner itu apakah nggak apa-apa, nggak ada masalah atau dihindari? Karena rata-rata kalau ini biasanya orang ganti panty liner tuh celana dalam, apalagi kalau lagi kayak bepergian gitu ya, bawanya yang secukupnya, ganti panty linernya aja, celana dalamnya nggak diganti, atau gimana seharusnya? Iya, kelamaan. Ya seharusnya kalau mau pakai panty liner itu kadang-kala kan karena dia bahannya kecil ya, itu geser-geser Pak, gitu. Jadi kalau kelamaan kita nggak ganti-ganti ya, misalnya bepergian naik pesawat nih berapa jam buat nggak diganti-ganti, kan otomatis paparannya panjang ya, maka sebaiknya selama dia berubah bentuk, nggak kering, sudah basah ya ganti, nggak usah tunggu kencing dulu ya. Ya minimal bawa banyak itu jadinya. Apalagi kalau wah pas keluar negeri itu saya juga kadang-kadang bawa gitu ya, cuma ya saya lebih suka malah pakainya ini bukan panty liner tapi pembalut ya, karena kan pembalut itu kemungkinan untuk bergeser-geser itu lebih rendah ya, karena dia lebih lebar. Jadi walaupun kita nggak menstruasi kalau bepergian, kalau saya prefer bawa pembalut daripada panty liner. Gitu. Oke. Gitu. Oke, Dok. Sebenarnya penyakit kanker serviks ini ganas atau enggak? Setahu saya ya, Bu atau Pak, harusnya sih Ibu ya. Setahu saya namanya kanker itu semua ganas atau tidaknya sesuai stadium. Kalau namanya kanker ganas. Udah pasti ganas, yang nggak ganas tumor. Ya, tumor tuh belum pasti, itu bisa radang, bisa gitu. Ya. Oke. Tapi ya itulah namanya kanker. Kalau udah masuk divonis kanker, udah keluar kata-kata kanker itu ya memang biasanya berarti ganas ya. Iya. Itulah makanya kenapa kanker juga sampai hari ini sebenarnya belum ada obat pasti gitu ya, masih lagi berusaha ditemukan, udah berapa ratus tahun ya. Sebetulnya pengobatan kanker itu sekarang berkembang sekali, sehingga ada juga terapi-terapi sel targeted ya, natural killer cell gitu-gitu, karena kan ini natural killer cellnya kan rendah, maka intinya kan meningkatkan natural cell killer sama T-regulator sama sel dendritik. Maka pendekatannya itu bisa imunologi dengan terapi sel imunnya atau dengan antibodi ya, jadi penggunaan antibodi ya, tapi tentunya kita ini personal, jadi setiap orang sebelum diperiksa diperiksa dulu baru ditentukan ini yang cocok apa, kayak vaksin Nusantara itu loh, jadi harus di ini dulu
profilnya kan beda-beda ya tiap orang, ya mana yang lemah mana yang tidak gitu. Tapi yang jelas selama ini ya selain dilakukan operasi, kalau masih stadiumnya derajat rendah dioperasi, kalau sudah stadium lanjut ya biasanya setelah operasi itu dilanjutkan dengan kemoterapi dan lain-lain juga. Kadang-kala kalau lanjut sekali malah nggak dilakukan operasi karena sudah terjadi misalnya perlengketan dan lain-lain gitu. Oke. Hidrosalping nggak bisa, Bu. Hidrosalping itu kan lebih ke arah fertilitas, Bu. Saya ada dokter spesialis fertilitas, nanti aja tanyanya ke yang spesialis fertilitas. Ini juga dari temanya kan kita ngomongin lebih ke arah cancer dan lain-lain ya, teman-teman ya. Maksudnya, dan dokter Susi ini sendiri pun ya memang di bidangnya itu gitu loh, teman-teman. Jadi, kalau boleh, izin tanyanya yang sesuai dengan tema dulu ya, Dok ya. Ya. Kanker. Kankernya terbatas pada kanker serviks ini ya? Yes. Dok, apakah kanker serviks ini menular? Iya, itu juga tuh, Dok. Apakah pasti? Bukan menular, sorry. Sebentar. Oh, maksudnya nurun, Dok. Apakah pasti nurun? Sama kayak kanker-kanker lain, ada riwayat, ada genetik dan lain-lain. Apakah ini lebih resiko dibentuknya oleh pribadi atau gimana, Dok? Sebetulnya tadi kalau ada riwayat keluarga memang kita harus hati-hati karena kan yang menurun itu ininya ketidakrentanan gen kita ya, mutasi gennya. Jadi ada beberapa orang yang dia ada mutasi gen tertentu seperti P53 namanya ya, itu yang gen yang dia sebetulnya punya fungsi untuk menekan pertumbuhan kanker ya. Orang-orang ini kalau punya mutasi itu kadang-kala dia sifatnya anaknya bisa kena mutasi yang sama gitu. Nah, jadi kalau kita sudah punya riwayat keluarga penderita kanker, ya kita harus hati-hati lah, intinya begitu ya. Ini ada yang cerita soalnya, Dok, katanya ibu saya meninggal karena kanker serviks. Terus saya sekarang endometriosis, haidnya lama terus banyak. Dokter menyarankan saya untuk operasi angkat rahim. Nah, apakah itu aman ataukah itu memang harus dilakukan atau gimana tuh, Dok? Langsung langsung divonis harus langsung angkat rahim atau gimana? Nah, sebetulnya ada stadium-stadiumnya dan juga kalau dia endometriosisnya letaknya di mana dulu. Kalau di ovarium ya ada metode namanya kistektomi ya. Kistektomi itu yang diangkat hanya kistanya ya. Demikian juga sekarang ada metode yang tidak harus angkat rahim kalau untuk endometriosis dalam rahim ya, kan lokasinya kadang-kadang berbeda-beda. Cuma tentunya ya dokter memutuskan tuh kan mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tuh. Jadi kalau bisa, kalau mau konsultasi itu dibawa semua ya, lalu boleh kok sebenarnya seorang pasien itu melakukan second opinion ya. Jadi misalnya saya kok ragu-ragu ya, dokter ini kok menyarankan angkat rahim, terus kita cari second opinion dokter lain, asal hasil labnya semua dibawa ya, lalu kita benar-benar jujur ya, gejalanya apa saja dan yang sudah dilakukan selama ini apa gitu. Jadi second opinion itu boleh kok Bu kalau misalnya dibutuhkan ya, karena dokter mempertimbangkan angkat rahim itu juga pasti kan ada pertimbangannya, walaupun secara teoritis ya masih memungkinkan kalau derajatnya ringan, lalu lokasinya itu tidak terlalu dalam atau dia hanya berupa kista yang tidak terlalu besar, itu bahkan hanya diangkat kistanya atau diangkat ya memang bagian itu gitu ya. Karena endometriosis itu sebenarnya pertumbuhan dari kelenjar rahim yang normal ya, tapi di tempat yang tidak sesuai gitu saja. Bahkan ada yang di jempol, jadi setiap kali menstruasi jempolnya juga warnanya kebiruan ya. Ada di organ-organ dalam juga ada gitu. Oke. Berbicara tentang second opinion yang barusan, kita masuk ke produknya. Kalau untuk orang-orang ya yang mohon maaf udah terkena kanker serviks, memang udah divonis harus angkat rahim atau kemo dan lain-lain,
kira-kira konsumsi kalau mau produk ini sebagai second opinion atau biar ya namanya ikhtiar ya dok ya, maksudnya mana tahu nggak jadi gitu kan nggak ada yang tahu, itu semua kan keputusan dari yang di atas. Cuman kalau kita mau ikhtiar konsumsi, kira-kira kalau saran dari dokter Susi itu berapa dan konsumsinya apa dok? Yang usukusi lebih bagus ya, yang usukusi jadi dari 2 kali sehari, dua kali ini sehari 2 kali pagi sama mau tidur. Oke. Kedua kali sehari sama mau tidur. Kalau saya kemarin itu saya ada interview kan, saya ada acara podcast gitu, saya ada undang orang yang pernah kena kanker serviks stadium 2 gitu ya atau berapa, ibu-ibu gitu kan. Terus dia cerita, dia bilang katanya dia 3 bulan ngecek bersih dok. Saya nggak tahu tuh bener atau nggak karena nggak ada datanya ya. Cuman kalau dia ngomong dan udah ngomongnya di media sosial harusnya sih udah nggak mungkin bohong ya. Malu kalau dia bohong juga dan bisa dibuktikan sama orang banyak juga kan. Harusnya nggak bohong. Nah dia bilang 3 bulan bersih, dia bilang dia konsumsi sehari 16 utsu aja. Pagi dan malam. Kalau saya itu kebetulan kalau saya sendiri ya, saya tuh punya andeng-andeng tapi tumbuh gitu. Andeng-andengnya itu jendol ya. Nah, saya minum sehari sekali. Itu kering. Kering dan ini lepas sendiri itu loh. Gitu. Ya. Okay. Yang usukusi itu saya konsumsi pagi hari itu. Oke. Itu ya teman-teman. Di seminggu kayaknya. Seminggu. Okay. Iya makanya kalau yang memang kayaknya kalau utsukushi itu ya teman-teman ya saya nggak tahu ya. Cuman kalau dari orang Jepang tuh menciptakan sesuatu pasti punya tujuan. Dia udah tahu arahnya mau kemana. Menurut saya kayaknya kalau utsukushi ini memang dari awal diciptakan dan didesain sedemikian rupa dari sisi ingredient, paten fungsi dan lain-lainnya gitu ya memang untuk hal-hal seperti ini harusnya. Ya, karena kan dia mengaktifkan natural killer tadi, toksik. Terus kandungan polifenolnya tadi itu ada resveratrol, ada bromelain, ada bawang hitam itu ya. Oke. Tuh ada yang bilang sekarang saya juga mendampingi teman kanker serviks stadium 3B. Alhamdulillah 7 hari pertama konsumsi pendarahan berhenti sama sekali sampai sekarang. Wah, selamat untuk temannya ya. Iya. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi itu kalau untuk yang terakhir dok, untuk takaran untuk orang yang sekedar jaga aja sih, apalagi wanita ya. Wanita ini ya memang kalau di Indonesia ini kayak emang udah dikategorikan ya, kalau cowok biasanya kalau nggak stroke serangan jantung, kalau wanita ini kalau nggak kanker payudara, kanker serviks gitu kan, emang kayaknya banyakan dan umumnya seperti itu. Nah kira-kira kalau untuk wanita ini dok, kalau untuk sekedar menjaga, saya nggak ada riwayat nih dari keluarga, saya juga hidupnya sehat-sehat aja, tapi kita nggak tahu rencananya yang di atas gimana, cobaan kan bisa datang kapan aja. Konsumsi berapa dok kalau untuk dari utsukushi kita bilang? Ya kalau penjagaan 1 kali sehari cukup itu sebetulnya. 1 kali sehari ya? Pagi itu. Oke. Pagi. Ya. Yes, itu ya teman-teman ya. Jadi tetap harus yang benar tuh sebenarnya nggak putus ya teman-teman. Sebenarnya saya kurang dari awal tuh kurang setuju dengan takaran, karena kenapa, kalau di kita takaran kalian takarannya benar nih. Misalkan takaran 7 saset kali 2, misalkan sehari 2 kali 7 saset gitu ya, tapi kalian konsumsi cuma 3 hari, cuma 4 hari, sisanya kosong. Buat apa gitu loh. Kalau saya mendingan saya konsumsi kayak dokter Susi ini, 1 hari aja 1 saset atau 2 saset 1 hari, tapi rutin jalanin tuh 3 bulan, 6 bulan. Kalau kita sudah tua ya, kalau saya udah hampir 50 saya masih 40. Muda lah dok, hampir 50 mah. Saya 46. Nah itu ya setiap hari saya konsumsi gitu ya, tapi memang sempat lama nggak konsumsi. Tadinya andeng-andeng itu lepas, tumbuh lagi. Nah sekarang saya konsumsi lagi rutin, lepas tuh andeng-andengnya. Dokter bisa aja ya, udah tua, mana ada umur 46 tuh dokter tuh susah dok, gejala rata-rata umur berapa? Saya kan baca, dokter Susi dokter nih, rata-rata umur berapa? 60-an, 61, 58, dokter 46 masih muda lah dok hitungannya.
Iya, ya. Saya dokter dulu 40 berapa ya? 42 saya. Makanya kan. Iya. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi semoga acara hari ini membantu. Terima kasih Dokter Susi untuk sharingnya, untuk tips-tipsnya. Semoga sangat bermanfaat dan bisa dipakai oleh teman-teman semua yang hadir atau yang nonton nanti playbacknya gitu ya. Ya, amin, amin. Semoga sehat semua Ya. yang terkena banjir juga. Semoga diberi kesehatan, diberi ganti